mencium tangan Rasulullah SAW dan Rasulullah diam, jadi tidak apa-apa. Nah itu antara para bapak, para ibu yang hormati. Tapi apapun sikap baik, perilaku baik, kalau tidak niat ya bagus, bukan akhlak. Kemudian berhati-hati, akhlak ini bisa perilaku, ucapan, bahkan juga termasuk makan, minum. Makan makanan yang baik ini berakhlak bagus. Makan yang tidak merugikan dirinya, akhlak bagus terhadap dirinya. Tapi orang itu makan yang makanan itu merugikan dirinya, orang itu tidak berakhlak dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak menyadari perbuatan itu merugikan orang lain, dirinya, makhluk. Ekosistem akan bagus. Perintah Al-Quran, janganlah kau sakiti dirimu. Para bapak, para ibu yang hormati, kalau sekarang pemerintah sangat bingung sekali dengan akhlak anak-anak muda sekarang. Banyak narkoba, akhlak orang tua, korupsi di mana-mana. Ini akhlak yang jelek. Pemerintah kalau menggarap tidak seakarnya. Bahkan Menteri Pendidikan sekarang itu program pendidikan adalah karakter building, pembentukan akhlak. Kayak Bung Karno, nation and character building, pembangunan watak kebangsaan. Ini hilang. Konsepnya bagaimana? Kau harus berakhlak yang baik. Nggih, Bapak, kalau tak akhlak yang baik, baiki yang bagaimana? Kalau bismillah, kalau niati ya baik, tapi syarat rukunnya baik nggak tahu, nggak bisa. Orang niat ibadah, sholat, sholat atau zuhri, tapi dia nggak tahu kaifiatus sholat, ya bukan sholat. Didik berakhlak bagus, tapi kriteria bagus tidak ada. Bagaimana orang itu berbuat bagus? Pada orang tuane, Pak, apa yang di Pak? Bagaimana orang dikatakan akhlak? Kamu berakhlak baik, korupsi itu tidak baik. Di sekolah tidak pernah disampaikan. Mana Pak Polisi gitu? Tadi ada Pak Polisi. Jadi kalau Pak ini jelek, contohnya aku harusnya pejabat begitu. Kalau tidak begitu ya nonsen bicara akhlak. Kiai sekali bos mau ngajak akhlak, nah, kiai ini sendiri ya korupsi. Karena banyak kiai pejabat juga korupsi. Ini apakah akhlak? Ya bukan akhlak. Maka seorang ustadz, seorang mu'alim, seorang tokoh harus memberi contoh sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jika bicara tidak contoh, orang itu tidak usah didengar. Jangan korupsi, orangnya korupsi tidak usah didengar, orang begitu itu. Itu hanya ngelindur orang itu. Tidak patut didengarkan orang itu. Harusnya di sekolah begitu, wahai anak-anak sekolah, akhlaknya bagus, jangan korupsi. Saya guru tukang korupsi, nah ya mestinya kan gitu mendidik, ya kan? Ya Pak Polisi kan kan begitu. Lah begini, fa insyaallah akan bagus. Belumkah jangan dengar? Saya yang pertama kali contohnya. Akhir-akhir ya kena, lihat aja kemarin Pak Jero Wajek sudah tersangka, Anas Subhanirun sudah tersangka. Bagaimana dia bicara akhlak? Tidak mungkin. Siapkah panjenengan berakhlak bagus? Kadang-kadang akhlak bagus bertentangan dengan naluri keinginan dan keuntung. Maka akhlaknya orang yang dapat taufik hidayah. Ada anekdot hari ini, cari yang haram yang ngayai kok dadak kongsing halal. Pernah kan dengar ini? Muni kaya kula ngoten niki lho teng podium pun gak enek. Di sekolah tidak ada. Pejabat pun tidak ada bicara seperti ini. Bagaimana bangsa ini nanti? Betul kan? Kita tunggu Presiden terpilih Jokowi nanti. Semua mengharapkan pada dia. Betulkah? Syaratnya jadi menteri nanti harus menghilangkan yang ini. Kemarin kan di Kongres PKB kan begitu. Betulkah? Mudah-mudahan itu muncul dari akhlak yang bagus sehingga dia bisa memberi contoh uswatun hasanah. Kalau tidak bisa. Nabi itu ada uswatun hasanah. Maka saya katakan seorang pemimpin harus ada kriteria satu. Dia alim, dia punya ilmu. Kemana umat akan dibawa? Kalau agama harus ngerti agama. Kalau dia punya ekonomi, dia harus ngerti ekonomi. Yang kedua,
dia harus uswatun hasanah. Karena ilmu itu litabiatul ummah. Seorang pemimpin harus mendidik. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana mendidik yang lain? Pak Yai apa yang ngedek pondok, ya gak bisa ngaji, bagaimana? Kowe aja maksiat, kowe aja begini. Pak guru agama atau guru di sekolah budi pekerti, kowe aja ngene, aja ngene. Tapi tidak sertai kedua, uswatun hasanah. Kegagalan pendidikan di sini. Guru menyampaikan akhlak aja tidak pernah. Contohnya ini dan aku contoh yang pertama kali udah seperti golek setan yang lain. Setengah mati golek ini. Kal kibritil ahmar kata Imam Ghazali. Golek iki angel ben kaya golek permata merah. Budi contoh. Kalau kita mengajar tanpa contoh bagaimana? Yang ketiga, irsyadul qalbi biddu'a. Seorang guru mengajar, memberi contoh, kemudian irsyadul qalbi, menuntun hatinya murid-muridnya biddu'a, dengan doanya. Maka seorang guru yang bagus di siang hari dia mengajar kepada muridnya, di malam hari dia menangis kepada Allah supaya muridnya diberi taufik hidayah, didoakan. Dan dia sendiri yang terdepan melakukan. Maka Nabi ketika ada perintah pasti dia melakukan yang pertama kali. Para hadirin. Yang keempat, dia harus punya sifat tabligh, sidik, watonah, dan amanah. Kalau dia tidak punya sifat tabligh, watonah, ya dia gimana? Gak amanah, ya korupsi toh. Gak tabligh, tansoyo, ngentit. Fatonah, uangnya gak cerdas, lupa-lupa, bagaimana dia menghadapi masalah nggak bisa menyelesaikan. Sidik watonah tabligh amanah, sidik tabligh harus menyampaikan teman, ya dia pernah berbohong tidak ngapusi. Yang kelima, dia harus punya ilmu terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau dia berbicara ekonomi, harus dia memahami ekonomi. Dia membangun bangunan harus tahu. Kalau tidak ini, dia tidak bisa memimpin umat. 5 perkara ini, mari kita pengalaman dia sejauh mana sedikit kita. Dan ini kriteria yang ngoreksi kancane, terutama ngoreksi kulo. Adakah romoye ada 5 ini? Walaupun saya sedikit sama usaha, mudah-mudahan. Walau kolil, kalau beda udah ilmu, saya tidak. Kalau berusaha mencontoh nih kalian pasaman, baik dalam saya bekerja, dalam saya berumah tangga, saya berusaha. Ya tolong, saya juga manusia yang nakis, tidak sempurna. Teko ibu cukulo, kulo kumpul ibu cukulo. Isi namung ojo lali lillah billah ini anak bocah. Samaan mboten kali kumpul ibu bojone, namung bersak-bersak. Kulo kumpul ibu cukulo nih. Pasti ingat, jangan lupa lillah billah, jangan lupa lillah billah. Saya kumpul bojo kula ngoten iki. Wong tak tuwek. Ini penting. Lek lali pangeran, lahir anak ya dadi setan kabeh. Ini antara lain ketika kita kumpul dengan istri, lupa kepada Allah SWT. Sing ngene angkara murka, kok Parwati dari durga ya. Ngamuk ngoten. Nafsu medal. Karena apa pada waktu itu sing ngene nafsu birai alias nafsu binatangnya. Anaknya bagaimana? Wasyarikhum fil amri war aulad kata Allah. Kamu bisa ikut campur dalam kehidupan manusia dalam segala persoalan ya iblis, dan tentang anak-anakmu, anak-anaknya. Inilah maka di samping kita membahas aspek pendidikan ini, sehingga lahir anak-anak yang luar biasa. LE ya. Mari para hadirat. Lalu kalau baru dua anak katanya itu budi tobat yang Allah SWT. Tobat, bah kita dulu ketika aku mendengar istri kita lupa kepada Allah. Istighfar dengan nikmat kudunya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Nikmat itu untuk apa? Sarfun ni'am fima bihil yudil mun'im. Nikmat syukur itu harus menggunakan nikmat
sesuai dengan kehendak. Kita diberi nikmat hubungan suami istri, malah digelali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyalahgunakan nikmat. Nggih mboten? Ini monggo ditobati. Les ditobati, didongakne anake. Muga menjadi wong sing akhlakul karimah. Dikai contoh, dikai dudu iki elek, iki apik le. Dan dicontoni. Jangan mengeng bapaknya malah budal dhisik. Tidak bisa. Di antaranya niki mboten riya supaya sampeyan melok mlaku. Kolek maghrib, kula celuk anak kula imami kali bojo kula jak mujadah. Walaupun masih shaghir. Nah, panjenengan pun ngaten nama dereng para pengamal Muhammadiyah. Ini saya enggak banyak penyiaran. Ya hakikatnya penyiaran. Pun ngoten dereng lek maghrib, ibu-ibu rene jamaah anake kumpulne jak mujadah. Mpun udah. Nah ini tadi saya dengar sampaikan Bu Barirah, ku anfusakum wa ahlikum dididik. Ibu bapak itu pendidik yang utama sebelum para guru di sekolah memberikan pendidikan. Dan ibu bapak yang merusak yang pertama sebelum lingkungan merusaknya. Dan rusak itu juga dari keluarganya. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Yuladuna 'alal fitrah. Innama au yuhawidani au yunasironi au yumajisani fa abawahu. Sing dilahirne wong-wong anak-anak sing dilahirne semua suci iman qalu bala zaman azali. Tapi dia nanti jadi orang apik, wong elek, wong Kristen, wong Islam, wong Majusi, wong kafir. Ya wong tuane bagaimana mendidik anak-anaknya. Bagaimana putra panjenengan? Panjenengan gawe apik napa Allah. Mari kita tidak cukup hanya bicara lillah dan billah, tapi tidak bicara muamalah termasuk akhlak. Baik kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Termasuk kita baca selawat. Mbah Yai Majid nuntunnya ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada Rasulullah SAW. Ini akhlak. Kalau itu lillah. Kalau tidak ya hanya kultur atau budaya. Para bapak, para ibu, ini semua setelah ditahiriyah. Cara wong ibadah kaifatul ibadah, baik salat, puasa, zakat. Kemudian di antara kaifiyah itu ada an-niyah. Niat ini menentukan apakah itu amal atau tidak, apakah itu akhlak sholihah atau qabihah. Ya diniat. Dan niat ini ikhlas atau tidak. Untuk mencapai ikhlas ini angel nggih tingkat-tingkat malih. Semua katakan ikhlas. Ning pendapat ikhlas piye, ikhlas piye, ikhlas piye. Kula mbiyen cilik. Cek kelas SD itu sekolah dan satu madrasah diulang satu kiai lek gambar ikhlas iki kowe lek ikhlas koyo kowe itu cerot wis gak kelingan hanya kita aja artinya wis gak ngaling-ngaling pawe ini pun saya tapi ini bukan ikhlas ini ya wong itu toh wong ikhlas itu adalah bersih hati hanya condong karena Allah SWT ini gak enak niat ya gak enak ikhlas itu diniat ikhlas itu bersih sing bersih apa? Niate. Dari apa? Dari anma siwa Allah, dari sesuatu lainnya Allah. Lah itu serang nggih boten ikhlas iki yang wong lali ngoten tok mawon iki. Mergo barang enggak berharga, lek berharga ya kon lali angel nggih. Kelangan seripis ya langsung lali. Kelingan 2 juta mulai ndredeg nggih. Nah, itu tapi nggak contoh ketika untuk tarbiyah anak pun saya. Itu bukan ikhlas itu. Ikhlas adalah bersih. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena permohonannya ben sugih, ben iso, ben kasih, bukan. Ya karena Allah. Kemudian kita memohon. Karena ud'uni astajib aku. Para bapak, para ibu. Maka tidak akan bisa menjadi ikhlas yang bagus, yang kamil kalau tidak dengan iman yang kamil. Kalau sama makan iman kamil, kembali kita pada ya ajaran wahidiyah. Orang betul lillah, tidak ada lainnya Allah. Dan billah,
Walaupun sudah ikhlas, kalau tidak billah itu ya belum. Dia masih ada faktor syirik. Syirik dengan dirinya sendiri, ya namanya tidak ikhlas, tidak bersih. Syirik itu termasuk dosa. Maka ikhlas, hakikatul ikhlas ya lillah lan billah. Dan dia tingkat-tingkat malih. Nah, wong lebih tasawuf tingkat-tingkat malih. Para bapak, para ibu yang hormati, monggo dikoreksi. Kita pengal Wahidiyah, kalau anggap wong ngriki kabeh paham Wahidiyah. Karena sudah sangat lama Wahidiyah di daerah Jinglung dan Bening. Nah, kalau menerangkan apa Wahidiyah itu billah niki masih muya segoro malih enek gunane. Saat ini kalau bicara aplikatif, bukan teoritis, tapi aplikatif, penerapan dalam kehidupan. Mari kita koleksi. Apakah perilaku kita perilaku akal karimah? Perilaku karimah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu mencangkut doktrin kehidupan, baik hablum minallah wa hablum minan nas minal makhlukin. Sudah lengkap sekali. Hanya bahasan apa? Ketika kita hubungan muasyarah dengan masyarakat, ya kita ambil bagian Quran menuntun kita. Ketika kita hubungan dengan orang tua, kita ambil bagaimana Quran dan Rasulullah. Ketika kita hubungan dengan anak kecil, kita ada aturannya. Maka Rasulullah bersabda, laisa minna malam yarham sohirona. Jadi harus berakhlak. Seorang yang gede, wong sugih nyang wong melarat, wong alim nyang nggone wong bodoh, wong tua nyang wong nom, wong menangan karo wong kalahan. Yarham sohirona. Akhlak. Lah, yarhamnya bagaimana? Itu kaifiatul rohim. Piye trap-trapane apa itu menyayangi. Itu bahasan adalah kaifiatul amal atau ibadah. Kabayak walam yakir kabirona, atau orang itu tidak menghormat pada orang tua. Akhlak itu kepada wong tua yang anak, wong yang bapak, pak yang mbok, atau anak yang wong tua. Harus menghormat. Piye caranya hormat? Nah, itu nanti fikih. Atau kultur daerah. Setiap daerah punya tata cara desa mawa cara ya. Itu cara fi'liyahnya. Fi'liyah yang biniyah namanya amal. Dengan syarat amal. Mari para datuk. Kuncinya lillah lan billah. Pertanyaannya, kula ini beramal Wahidiyah, kok angel banget? Men lali dan sebagainya. Niki kalau pun ngomongin aplikatif, bukan teori. Nafsu Mbah Yai sering menyatakan, nafsu dibagi dua, 4. Nafsu sabuiyah wal bahimiyah. Nafsu kewan. Galak, anane mangan, golek pangan, minum seks. Atau nafsu bahimiyah, nafsu kewan witek, wedhus. Ini hanya nafsu yang tumbuh dari fisik, nafsu yang muncul dari badani, dorongan makan, dorongan luwe, ya. Maka ini tidak cukup, harus ada usaha lahiriah. Seperti orang punya dorongan seksual. Rasulullah yang benar itu, bawa bahasa pelali. Wahai remaja, jika kau sudah akil balik dan saatnya kau sudah kawin, segera kau nikah. Karena nikah itu bisa menyelamatkan kamu dari zina. Karena orang masih muda, sehat, hormonnya bergerak dengan bagus, maka timbul keinginan seksual. Pasti itu. Apalagi masih muda, dorongan untuk nafsu birahi tinggi, maka dikatakan kawin saja, nikah. Kalau kamu tidak punya dana untuk kawin, berpuasalah. Karena puasa itu bisa mengurangi nafsu syahwatmu. Karena apa? Nafsu syahwat itu tumbuh dari makanan. Namanya nafsu baul badani. Yang ketiga, nafsu syaitoniyah dan nafsu rububiyah. Ini muncul bukan dari badan, muncul dari pemikiran, akhlak tadi.
Jika akhlaknya jelek, pasti akan muncul syaitoniyah dan rububiyah. Nah, itu ya semuanya hidayah adalah hidayah Allah. Tidak ada hubungannya dengan yang saya badan, tapi ada hubungannya dengan ilmu. Kalau nahwu syahwat bukan bil ilmi diharokannya, karo badan dan makanan. Maka meneranginya harus sedikit mengurangi makanan. Nanti latih Pak Dokter yang menyangkut kalau seks ya hormon-hormon ke sana. Ya, itu mesti turun nih nafsu nih. Tapi bukan berarti lillah ini, hanya dorongan tidak melakukan perbuatan saja. Dari kacamata iman belum, tapi kacamata masyarakat bagus, dia tidak mau anak wong wedok ya gak nyawang. Karena tidak ada dorongan. Tapi ini bukan lillah, hanya dorongan. Begitu syaitoniyah warububiyah. Kalau punya ilmu ya juga wah, itu dilarang Allah, maksiat. Bisa dikurangi. Nah, ini keliru, syirik, ini rububiyah, bisa kurangi. Maka kalau nafsu syahwat itu banyak riyadhah. Kurangi makan, jangan makan sing akeh. Kalau bangsa syaitan dan rububiyah bil ilmi, ngaji. Karena ilmu itu bisa memberikan petunjuk pada kita. Ini salah, itu benar. Tapi walaupun poso, ngaji, bukan orang itu lillah atau iman kamil. Tetap iman itu hidayah. Maka miftahul ma'rifah al-hidayah. Bahul mi'akul hidayah al-mujahadah. Mujahadah melatih, mujahadah zikir, zikir ingat Allah lillah. Tapi usaha mikir lillah. Kalau mangane bianter ya bangga, doyangan kemaksiat banyak. Seksual tinggi, wes akhirnya bisa menyimpang. Atau dia tidak kurang ilmunya, nggak ada perbuatan syirik. Maka harus beri ilmu. Ya, syirik itu. Syirik ada syirik ya, qalbiyah, syirik af'aliyah ya. Kalau ini syirik af'aliyah, bagaimana ini syirik tidak? Nggak tahu karena tidak punya ilmu. Bahkan syirik qalbiyah aja itu nggak tahu kita. Ini dosa atau tidak, maka harus ilmu. Nah, kemudian dilatih lillah. Ini yang belum. Maka para sufi dulu pasti riyadhah. Ya, saya meminjam kebenaran kloris dengan mempelajari lakon Siwa Mahabharata. Lihat aja. Parwati itu ingin menjadi wujud asli. Di sana dikatakan Parwati itu adalah titisan Sang Durga atau Maha siapa? Itu sifatnya hanya nur. Jiwa apa itu nur? Seorang adik neng tasawuf Nur Muhammad misalkan. Nah, kemudian Nur Muhammad lahir ke dunia melalui tadi Adam. Nur Muhammad sudah ada zaman azali. Ketika zaman Rasulullah ya di Rasulullah. Nur Muhammad bukan roh Muhammad. Nah, sedikit saya kita gambarkan sedikit saja. Begitulah. Ketika dia lahir ke dunia, ada badan, pengaruh badan manusia. Karena makanan, karena ini. Maka kau tidak akan jadi asli. Begitu seorang yang diangkat oleh Allah SWT. Waliullah sekalipun. Kalau dia tidak ada laku, badan kasarnya akan mempengaruhi keiman wali itu. Maka akan tidak tampak kewalian itu. Itu dikipatnya mengesiwa. Utut topo broto laku. Karena nafsu-nafsu yang jadi hijab muncul saka badan wadak. Badan wadak itu muncul saka panganan lan minuman. Tapi bukan berarti zaman topo setengah mati nanti gak nyambut gaya rusak sedaya. Ada batas-batas. Fa insyaallah lek dibarengi lillah mujahadah sing mempeng nggih dahar ya dikurangi. Kanjeng Nabi kan dawuh, makanlah kamu selagi terasa lapar. Lek gum lapar jo mangan walaupun enak panganan enak. Diempet. Dan ketika rasa enak, berhentilah sebelum kenyang. Pun sek minti-minti wetenge bekel kaya napa?
kaya genjendil lagi leren. Terus aku ngedet, kegedean weteng Bang ya. Ini karena makannya terlalu banyak. Berhentilah sebelum makanan. Bekel ini makanan. Apa nih sing tukang ngombe kayak makanan. Digemet mesti ramping, nggak bisa tidak. Nah aku wis poso bang ayo poso terus. Posone piye? Lah tidak siwani kok mangan godhong to. Kulo iki kali bojo kulo nate mangan kulup tapi jek nek uyahe, jek nek iwake. Kok godhong nyel nggih dereng kiat nggih. Wah. Dereng kiat. Lek bar ngono banyu tok omonge siwa. Godhong tok banyu tok, mati wong. Tapi dia akan sifat kemanusiaan hilang, yang ada sifat kadewatan. Kalau kamu lihat betul, nur ya zat makhlukiyah hilang, yang ada nur rububiyah. Manusia sedaya disinari nur rububiyah. Sejauh mana? Inilah tidak akan muncul. Misalnya sama lihat tentang selewat Badawi. Kanjeng Nabi nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuroniyah. Dan Nur Muhammad wa afdali khaliqatil insaniyah wa asyrafis surati jismaniyah wa ma'danil asri rabbaniyah, sumber segala asr rabbaniyah. Lan jenengan matur iki Kanjeng Nabi asr rabbaniyah. Pancen jenengan dadi pangeran mangajawantah sing saking asr rabbaniyah dengan ijabahnya kunya segala-galanya. Asr wa khuzainil istighfa'iyah nika lha mboten dibaca. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sajaratul nuriyah wa lam anqad rahmani wa afdali khaliqal insaniyah. Beliau adalah sebaik-baiknya ya makhluk bangsa manusia. Wa asrari rabbaniyah dan siri-siri bangsa piran. Wa khuzainul ulumil istifa'iyah dan simpanan ilmu-ilmu ya. Walam ada qabdatir rahmaniyah abdul khaliqan saniyah. Niku kaya ngoten niku Kanjeng Nabi. Lan jenengan saged madhep tawajuh binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka panjenengan akan disinari tajalli kerasulan nang jenengan. Ampuh jenengan. Tinggal adae enek napa mboten. Disiap nih katanya. Maka kata Parwati, gak iso siap Anda. Walau bojo siwa tidak bisa. Sampai lahir ping 3 nang donya kita niku. Niku nang kata cerita majas mawon mboten cerita niki. Cara dhek nglakoni 3 wulan gagal baleni neh. Nggih, bali ke dunia lagi kamu. Kata siwa niku. Lajeng kula bojo kula, aku cemburu karo siwa kula ngoten. Kula bojo kula tak jajal tirakat malih. Kula jajal gak masuk ke budak yang selasi